Halo masyarakat cyber, balik lagi bersama saya Heru Wiradinata, host kesayangan kalian. Nah, di sini saya nggak sendirian, ada teman saya. Bisa kenalin Mas ya, Mas? Halo, saya Dean. Di Oh, sini saya datang diundang sama Mas Heru. oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, Mas Dan ini cukup aktif di media sosial karena pembahasan kita hari ini nyangkut-nyangkut media sosial nih. Nah, Jadi pembahasan kita hari ini Mas Dian bijak bermedia sosial. Sebelum masuk ke situ bisa jelasin dulu Mas apa itu media sosial. ya kalau menurut saya seperti yang orang-orang juga tahu, media sosial itu adalah media untuk berinteraksi secara sosial tapi dengan media-media yang secara tidak langsung gitu. Virtual gitu. Secara virtual, secara maya Nah, iya. gitu. Oke. Jadi kan kata Mas Dian tadi kan berinteraksi kayak dunia nyata tapi bedanya beda dunia nih, Iya, dunia maya nggak benar. ketemu langsung. Nah, kalau kita di masyarakat langsung kan ada etika nih, Mas. Ya, Nah, kalau di dunia maya tuh ada nggak sih etikanya untuk bermedia sosial? seharusnya ada, Mm-mm. tapi emang kita harus beretika ya supaya nggak mengganggu apa yang harusnya bukan ranah kita Ah, iya. gitu kan. Mm-mm. Nah, etika-etikanya itu ya yang paling penting kita bisa menjaga lah sesuai dengan apa Sesuai dengan norma-norma yang ada. sesuai dengan norma-norma yang ada untuk tidak mengganggu privasi orang dan lain sebagainya gitu. Nah, kan kita nih kayak mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu gimana beretika di media sosial nih. Nah, kalau Mas Dian sendiri nih ada tips nggak buat teman-teman di rumah? Cara bermedia sosial yang bijak tuh gimana sih? Kalau dari saya ada beberapa tips, Mas. Apa-apa aja itu, Mas? Yang pertama, kalau kita bermedia sosial, kalau bisa kita terarah menggunakan media sosial. Maksudnya gimana terarah itu, Mas? Kan mungkin kalau anak zaman now gitu kan cuman misal Instagram cuman buat update story atau apa cuman buat pamer-pamer terus buat status di Twitter cuman buat galau-galauan. Nah, kalau bisa tips dari saya sendiri nih Mas. Kalau bisa Instagram itu atau platform-platform lain kayak YouTube dan lain-lain itu digunakan dengan bijak. Salah satu contohnya kita bisa ngisi portofolio. Oh, portofolio, iya. Kayak kita yang suka fotografi, itu kan bisa Di kita Instagram. di Instagram. Terus kita suka buat film pendek, film-film gitu kan kita bisa upload di YouTube. Di YouTube bisa. Nah, itu kan portofolio itu kan bisa buat kita untuk nyari kerja, bisa di dunia kerja gitu. Soalnya sekarang saya dengar-dengar di dunia kerja portofolio tuh bisa dari media sosial kan, Mas? Benar. Ya bisa dari situ. Karena kan apa ya? Nggak ada yang tahu kan. Iya. Kan kalau kita misal upload video di YouTube, siapa tahu kan bisa viral. Iya, benar, bisa viral. Nah, gitu. Oke, itu kan tadi yang pertama nih, Mas. Yang kedua gimana, Mas? Ada lagi nih yang kedua. Kalau menurut saya tips bermedia sosial itu jangan sampai kita kecanduan. Nah, kecanduan kan biasanya kalau kita bermedia sosial kan jadi kecanduan. Iya, emang. Nah, kita itu harus tahu gimana caranya kita nggak kecanduan. Tahu batasin gitu. Tahu ada batasannya. Gimana cara kita memanage waktu supaya waktu yang digunakan buat media sosial itu menjadi produktif. Salah satunya dengan tips yang pertama tadi kita bisa ngisi portofolio. Jadi kan kalau kita bikin portofolio kegiatannya kan nggak di media sosial kan, tapi nguploadnya kan, Mas. Oh, seperti itu. Lalu poin ketiga nih, Mas, apa? Kalau poin ketiga tips dari saya kalau bisa kan apa ya? Kan kalau tadi tips kedua kan biar nggak candu. Gimana caranya kita nggak candu? Daripada kita kecanduan terus misal kita di tempat umum di tempat umum gitu kan, daripada kita harus buka Twitter kan kita kan suka nggak sengaja gitu kan, kalau otomatis emang keluar. Kalau lagi gabut kan nggak sengaja tiba-tiba buka HP langsung cuman buka IG
cuman scroll biasa gitu. Iya. Alangkah lebih baiknya untuk tips saya sih kita lebih peka ke sekitar. Oh, maksudnya peka sekitar tuh gimana, Mas? Ya kita kan misal di tempat kita naik kendaraan umum nih. Kita kan naik kendaraan umum. Misal kereta atau di bis. Iya. Itu kan ada di samping-samping kan ada penumpang lainnya juga. Nah, daripada kita harus fokus lihat lihat HP cuman buka itu kan kita bisa ngobrol di samping kita. Oh, gitu. Selain itu kan kita juga bisa misal kalau naik ojek kan kita bisa ngobrol sama abang ojeknya, terus kita bisa lihat ke seliling kita daripada kita buka-buka kan kita juga bisa lihat kayak papan reklame gitu kan. Iya, jadi benar. Kan ada informasi-informasi yang secara tidak sadar kan itu masuk gitu. Oh, jadi intinya selain bisa bermedia di media sosial, bisa bersosialisasi di media sosial, bisa juga bersosialisasi di kehidupan nyata seperti itu kan, Mas? Oke, kalau Mas Dan sendiri nih ada nggak kata-kata pesan nih buat teman-teman untuk bermedia sosial? Untuk bermedia sosial sebelum kita masuk ke tantangannya nanti nih, bahas tantangan. Ya, ini ada kata-kata sih sebenarnya. Kata-kata ini udah sering orang-orang ngomong. Orang-orang besar ngomong. Kalau bermedia sosial itu kita harus saring sebelum sharing. Nah, saring sebelum sharing. Nah, kenapa kita harus saring sebelum sharing? Karena di masa kita, di zaman kita nih ada tantangan yang begitu hebat ya, Mas, mengancam informasi yang beredar. Jadi bisa Mas jelasin tantangan bermedia sosial sekarang ini apa sih? Ya, kalau tantangan bermedia sosial itu sebenarnya sekarang banyak, Mas. Apa-apa aja itu, Mas? Yang paling besar itu kayak hoax, berita bohong. Itu kan berita bohong itu kan hadir, kita kan nggak tahu ya. Iya. Kita yang harusnya membaca dulu, kita cuman baca judul terus kita langsung share itu kan apa ya ibaratnya. Berarti kita nggak tahu isinya nih. Nggak tahu isinya. Tapi main sebar aja. Main sebar. Ibaratnya kalau Jawanya dumeh kui apik. Apa artinya itu, Mas? Ya, dumeh itu menarik. Langsung di-share padahal kita nggak tahu isinya itu apa. Kan itu cukup bakal merugikan. Iya, merugikan banyak orang sih, orang-orang pihak yang juga. banyak pihak gara-gara berita hoax. Lalu kenapa sih orang tuh bisa langsung main sebar gitu, Mas? Ada alasannya nggak? Apakah kurang literasi atau gimana? Ya gimana ya, orang sekarang tuh cuman lihat ya gimana, kalau di Indonesia kan kita tahu kan rendah banget orang mau literasi, minat bacanya kurang. Ya nggak bisa di ini sih. Kalau kayak gitu orang-orang sekarang juga kalau udah lihat visual kan nggak mau ini lagi langsung. Misalnya ada oknum pakai atribut tertentu menyerang. Nah, yang disalahin nyerang tanpa tahu latar belakang. Seperti itu. Seperti itu, teman-teman, kerugiannya. Mengerikan kan. Jadi misalnya ada nggak sih, tadi kan tips bijak bermedia sosial, sekarang tips menghindari hoax nih, ada nggak, Mas? Tips menghindari hoax yaitu kita harus meningkatkan minat baca. Yang pertama kita harus baca, terus kembali ke kata-kata tadi, saring sebelum sharing. Itu paling penting sih. Jadi kan gunanya saring kan nggak semua informasi itu bisa kita bagikan. Seperti itu. Ada beberapa kayak privasi, ini juga nggak cuman mencakup tentang hoax. Ada juga kayak privasi yang misal kita bukan kita sih. Iya, misal orang-orang misal kayak ABG kan masih labil kan. Dia curhat di media sosial gitu. Curhat tentang pribadinya sendiri, sepil pribadinya sendiri. Itu menurut saya nggak boleh kayak gitu. Soalnya itu maksudnya ke privasi. Ya, maksudnya privasi dan bisa menimbulkan kejahatan buat dirinya sendiri. Ya, apalagi kejahatan sekarang kan macam-macam, Mas Dian. Banyak ABG 17 tahun yang baru dapat KTP
foto KTP. Wah, Padahal itu kan itu. data diri, bahaya Ya, banget. tapi itu nggak apa-apa sih, kan data diri Jokowi kan juga sempet. Oh, aduh. Iya. Waduh. Tadi maksudnya Jokowi Asih. Jokowi ada Wakanda. RT Wakanda kan. Ya. Nah, jadi mungkin itu aja pembahasan kita mengenai media sosial bersama Mas Dian. Ya. Terima kasih Mas Dian. Terima kasih Mas Oke, Heru. semoga masyarakat cyber di sana bisa dapat ilmunya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Cut 10 menit, Ru. Jokowi terakhirnya